Debat ketiga kandidat Pilpres yang akan digelar Minggu 7 Januari 2024 akan membahas seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari 4 tema tersebut, isu pertahanan dan keamanan diprediksi akan menjadi isu panas. Sebelum debat digelar, calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkit pembelian pesawat tempur bekas yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon Presiden nomor urut 2. Tiga calon presiden berancang-ancang untuk menghadapi debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Namun sebelum debat digelar pada Minggu 7 Januari 2024, calon presiden Ganjar Pranowo sudah melempar bola panas soal pembelian jet tempur bekas. Ganjar enggan melanjutkan kepada siapa sindiran itu ditujukan. Namun bila merujuk polemik pembelian jet tempur bekas, jelas sindiran itu ditujukan kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2. Pesawat tempur yang dimaksud adalah pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Saya sangat optimis kan. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Oke ya, yuk. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto sebetulnya sudah menjelaskan urgensi pembelian pesawat jet tempur bekas asal Qatar. Namun belakangan pembelian pesawat tempur itu disebut-sebut ditunda. Banyak yang seolah minir ya, yang seolah mau ya mungkin mau macam-macam ya menilai bahwa ngomongin pesawat bekas ya memang sering terpaksa kita beli pesawat yang tidak baru, tapi sebetulnya jam terbangnya masih lama. Jadi Mirage 2005 ini mungkin masih punya usia pakai ya kira-kira 15 tahun lagi. Sementara terkait dengan alat peralatan utama sistem persenjataan atau alutsista, calon Presiden Anies Baswedan menyoroti adanya ketidakseragaman merek. Menurut Anies, hal tersebut dapat membebani anggaran. Ada hal yang agak teknis, tapi ini menurut hemat kami berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda Pak, itu bagian montirnya itu repot Pak ngurusinnya. Karena armada bis saja, apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis, merek dan lain-lain. Pertahanan dan keamanan menjadi isu penting di tengah berbagai situasi yang dianggap mengancam negara. Lalu, dari ketiga paslon Pilpres, siapa kandidat yang konkret memiliki strategi untuk memperkuat kemampuan militer Indonesia dan melindungi negara dari ancaman eksternal maupun internal? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, perkembangan global menuntut Indonesia untuk semakin waspada dan tanggap dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Salah satu isu yang mendesak adalah penguatan alat utama sistem senjata atau alutsista. Namun isu soal alutsista belakangan menjadi sorotan setelah pembelian jet tempur bekas asal Qatar, yakni Mirage 2005 ditunda. Lalu bagaimana para capres mengelola anggaran bidang pertahanan untuk mencapai target kekuatan pokok minimum atau minimum essential force? Saya akan mengulasnya bersama dengan juru bicara Timnas Amin, ada Pak Sukamta, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Daniel Azhar Simanjuntak, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, oke. Bang Daniel, saya konfirmasi ke Anda dulu ya soal penundaan pembelian jet Mirage 2005. Sejak kapan sebetulnya pembeliannya ditunda? Pertama begini Mbak, ini kan berangkat dari kemarin pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar terkait dengan pesawat bekas.
Nah, kebetulan kemarin juga saya live di salah satu stasiun televisi dengan Wakil Ketua TPN Pak Ganjar, yaitu Pak Jenderal Purnawirawan Andika. Di forum itu Pak Ganjar Pak Andika menjelaskan dengan baik alasan pembelian rencana pembelian pesawat bekas tersebut, karena ada kondisi ad interim, kondisi kosong sambil menunggu pesawat Rafale Dassault Aviation yang kita sudah pesan. Maka kita Pak Prabowo berusaha mencari pesawat yang terbaik, dan yang kita temukan dan tersedia itu adalah Mirage 2000-5. Dan Pak Andika kemarin menjelaskan itu dengan baik dan sama dengan argumentasi yang kita jelaskan selama ini ke publik. Nah, sayangnya itu ternyata tidak sampai ke Pak Ganjar karena mungkin pemahaman Pak Ganjar terbatas terkait dengan itu, dan padahal sudah dijelaskan dengan baik oleh Ketua TPN dalam hal ini Jenderal Andika. Itu pertama. Kemudian kedua, Mbak, memang rencana membeli pesawat Mirage 2000-5 ini dilakukan tadi karena kita ada waktu ad interim, waktu menunggu hampir 5 tahun sampai dengan pesawat baru kita Rafale itu datang. Maka diputuskan tadi saya sebutkan cari yang terbaik, dan ternyata temukan ini. Nah, namun belakangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan karena ada keterbatasan kapasitas fiskal kita, maka pembelian Mirage 2000-5 ini ditunda. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada keterbatasan fiskal. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan pertahanan kita yang kosong, udara kita yang kosong beberapa tahun ini, maka diputuskan cari cara lain, yaitu dilakukan yang disebut dengan retrofit pesawat-pesawat tempur kita yang sudah lama. Ya, jadi di retrofit itu sistemnya diganti, hal-hal yang tidak layak semuanya diganti. Nah, terpaksa ini kita lakukan untuk memastikan waktu kosong ini itu terpenuhi selama Jadi, Bang Daniel, pembelian Mirage 2005 ini ditunda atau dibatalkan, Bang Daniel? Sudah ditunda sampai dengan kapasitas fiskal kita mumpuni, dan sekaligus juga Pak Prabowo tentu Menteri Pertahanan dalam hal ini itu akan melakukan pencarian yang pesawat-pesawat yang ready to use segera untuk memenuhi waktu tenggat. Nah, kalau kemudian nanti pertimbangannya retrofit ini itu sudah menjadi solusi misalnya, tentu kita akan fokus pada Rafale Dassault Aviation. Oke, saya pindah ke Bang Ciko ya. Bang Ciko, tadi disampaikan oleh Bang Daniel mungkin pemahaman Pak Ganjar soal urgensi pembelian pesawat jet tempur bekas Mirage 2005 ini belum sampai, tidak sebaik yang dipahami oleh Andika Perkasa, Wakil TPN Ganjar Mahfud yang memang dulu adalah mantan Panglima TNI. Dan kemudian tapi tidak lama setelah itu ternyata sudah ditunda pembelian jet ini. Bagaimana tanggapan dari TPN Ganjar Mahfud? Yang pertama tentunya Pak Ganjar kan ini kan bersahabat dengan Pak Andika dan selalu membicarakan hal-hal yang terkait dengan pertahanan, diskusi soal situasi geopolitik dan juga HANKA maupun hubungan internasional. Apalagi menjelang debat Capres ini mereka intens bertemu. Dan saya rasa walaupun Pak Ganjar memang belum pernah menduduki jabatan-jabatan strategis yang langsung berurusan dengan pertahanan, keamanan, dan lain-lain itu, tapi juga beliau sebagai politisi yang mumpuni dan menganggap serius jabatannya sebagai politisi dan mempunyai pandangan-pandangan ke depan kemana beliau akan melangkah, dan khususnya beliau maju sebagai calon presiden, mereka justru pastinya beliau juga banyak dengan otomatis mempelajari banyak hal. Nah, saya melihat gini, apa yang disampaikan Pak Ganjar itu kan memang cuma sangat pendek, lip service bekas. Tetapi pada prinsipnya adalah ini
sesuatu hal yang di balik itu ada hal-hal besar yang dibicarakan lebih lanjut. Tapi kan ini kan menjelang debat, jadi kita juga nggak mau buka semua ya. Tapi salah satunya gini, dari tadi kan hanya disebut pembelian dan lain-lain. Kita tidak menyebut harga, ya pembelian pesawat bekas. Nah, permasalahannya itu kan yang dipermasalahkan kalau kita beli barang bekas itu kan juga kita harus bicara soal harga. Dari harga yang tertera waktu itu dari 12 unit pesawat Mirage 2000-5 ini kan dibanderol kalau nggak salah sekitar total menjadi 800 juta dolar lebih ya, atau hampir 800 juta dolar, sehingga satunya bisa bernilai sekitar 60-an juta dolar. Nah ini juga dianggap bekas, tapi dari situs-situs web banyak defense situs defense yang ada gitu, kami sudah pelajari, harga tidak pernah tertera ada harga semahal itu untuk pesawat Mirage 2000-5 di seluruh dunia. Jadi pembelian di India, pembelian di Taiwan dan lain-lain juga tidak mencapai angka itu. Nah kita juga berbicara ketika membeli pesawat bekas atau membeli alat-alat defense ini kan selalu ada brokernya. Nah ada brokernya di sini kan Excalibur, itu satu perusahaan, anak perusahaan dari perusahaan Cekoslovakia. Nah ini yang juga selalu akan menjadi pertanyaan ketika jadi yang dipermasalahkan itu bekasnya ya, atau kan? Harganya, Bang Ciko? Pesawat bekasnya atau harganya? Lebih gini, bekas dan ini karena dia bekas itu kita harus permasalahkan harganya, gitu. Kalau kita pesawat baru ini kan jelas. Nah ini kan bekas harganya dan kondisinya dan lain-lain. Tapi sudah disampaikan tadi oleh Pak Prabowo, memang saya juga cukup mengerti soal aviasi, kebetulan saya juga punya usaha di bidang itu. Jadi memang jam terbang itu menjadi hal yang diutamakan ketika kita bicara soal pesawat. Bahkan jam terbang itu bisa dinolkan lagi kalau dia betul-betul direkondisi dengan baik dan lain-lain. Bang Ciko, tapi kan pernyataan Pak Ganjar itu dikeluarkan hanya beberapa hari jelang debat ya. Apakah itu memang strategi untuk memanaskan sebelum debat itu berlangsung? Ya bisa jadi itu memberikan kisi-kisi lah, kasih bocoran, persiapkan untuk Pak Prabowo menyiapkan jawaban-jawaban terkait pembelian pesawat bekas, terkait apakah ada pihak ketiga ini apakah juga ada kong-kali-kong dengan pihak ketiga, ada komisi-komisi dan lain-lain. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, saya kira kecurigaan dan nyinyiran di sebuah negara demokrasi itu adalah suatu hal yang wajar. Kalau tidak ada nyinyir, nggak ada curiga, itu kita tinggal di Korea Utara aja. Gitu. Intinya itu. Nah, ini yang harus jadi juga sudah dikasih kisi-kisi ya. Saya bergeser dulu ke Pak Sukamta. Pak Sukamta ini juga selain jubir dari Timnas Pasangan Amin juga duduk di Komisi 1 DPR ya Pak. Jadi saya ingin tanya catatan Anda terhadap pembelian kemudian sekarang penundaan pembelian pesawat Mirage 2000-5 ini, apakah memang sejak awal bermasalah? Ya, sebelum kita bicara soal pesawat bekas ya, saya ingin sesuai dengan tema tadi itu, saya ingin menyampaikan bahwa menurut Pak Anies Baswedan, kita ini kalau Pak Anies dipilih oleh rakyat jadi presiden, akan menggeser sistem pertahanan kita ini menjadi pertahanan yang adaptif terhadap perubahan ancaman. Ada 3 step yang akan dilakukan oleh Pak Anies. Yang pertama adalah soal menjaga teritori Indonesia dan menjaga lingkungan Indonesia, baik dari ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri ini. Pak Anies ingin Indonesia ini bersama-sama dengan tetangga terdekat kita itu menjadi satu kesatuan pertahanan. Kita menjadikan ASEAN, karena ASEAN ini sedang menjadi ajang yang cukup panas di Indo-Pasifik, ada Laut Cina Selatan, ada Asia Timur. Nah, kita ingin agar ASEAN ini menjadi garda terdepan di Indo-Pasifik. Siapapun yang akan masuk ke Indo-Pasifik itu harus mengajak ASEAN. Indonesia sebagai the big brother of ASEAN itu akan mengajak seluruh negara ASEAN bersama-sama menjadikan ASEAN itu sebagai meja dialog untuk menyelesaikan seluruh persoalan, baik itu konflik maupun pertumbuhan ekonomi. Sehingga kawasan ASEAN diharapkan akan menjadi stabilisator kawasan Indo-Pasifik dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan dunia. Yang kedua,
di periode-periode kemarin ada MEF, Minimum Essential Force, Ya. upaya-upaya untuk memperkuat alutsista kita, tetapi MEF itu akan berakhir di tahun 2024. Nah, Pak Anies memiliki gagasan ke depan, kita melangkah setelah MEF itu adalah kita menuju kepada NEF, New Essential Force. Jadi ke depan kita, Indonesia, NKRI ini, diharapkan akan memiliki alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologi. Oke. Ada alutsista yang memang kita harus punya, tetapi itu harus adaptif dan fungsional. Jadi, Kemarin-kemarin mencapai tujuan itu, alutsista Pak itu Sukamta, kadang- apakah pasangan Amin setuju dengan pembelian pesawat Mirage bekas ini? Setuju atau tidak sampai situ Itu dulu? persoalannya. Jadi kemarin kadang-kadang yang dibeli itu tidak diperlukan, yang diperlukan tidak dibeli, gitu. Nah, kita ingin ke depan itu setiap pembelian itu harus berdasarkan perencanaan yang matang, gitu. Nah, yang ketiga adalah diplomasi maritim. Diplomat baik. kita adalah pertahanan yang paling luar, gitu. Tentang pesawat bekas ini, Baik. kami punya catatan di Komisi 1. Karena pesawat bekas ini sesungguhnya di tahun 2009 itu sudah ditawarkan kepada Indonesia secara hibah. Dan waktu itu kita sedang barusan membeli beberapa pesawat bekas dari negara ketiga dan dilakukan retrofit yang seperti Bang Daniel tadi sampaikan. Ternyata biaya retrofit itu lebih besar daripada beli pesawat baru. Dan itu ternyata dari sekian belas pesawat yang bisa digunakan itu hanya 6, itu pun sebagian ternyata ketika dipakai itu rusak kembali dan ada nyawa prajurit di situ yang menjadi korban. Jadi berangkat dari pengalaman membeli pesawat bekas sebelumnya yang tidak bagus dan mahal, super mahal itu biaya retrofitnya. Kalau begitu, Maka ketika tahun 2009 kita ditawari pesawat Mirage 2005 ini, itu ditolak. Waktu itu pesawatnya masih lebih muda daripada sekarang. Nah, Pak Jadi Sukamta, betul kalau sekarang sudah ditunda, menurut Anda pembelian ini sebaiknya ditunda kemudian dilanjutkan, mendingan atau sekalian mendingan dibatalkan saja? Ditundanya sampai kapan? Toh kata Pak Bang Daniel kan Kementerian Pertahanan sudah pesan yang 5 tahun yang akan datang itu sudah akan datang gitu. Kenapa? Kalau ini ditunda sampai 3-4 tahun, kenapa nggak nunggu 2 tahun? Mendingan kita amankan teritori kita dengan diplomasi yang bagus. Kita buat ASEAN menjadi wilayah damai sehingga ancaman teritori terhadap NKRI ini menjadi hampir tidak ada. Baik. Sehingga tidak perlu beli pesawat bekas gitu. Itu Ada yang alternatif dimaksud solusi oleh Pak lain Anies. begitu ya kalau menurut pasangan Amin. Oke, saya bergeser sedikit ya. Saya ingin ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, sejak awal proses pembelian pesawat Mirage 2005 ini dipermasalahkan, kemudian sekarang ditunda. Awalnya itu karena dianggap anggarannya terlalu besar. Padahal ini hanya pesawat bekas. Nah, dengan adanya keterbatasan, sekarang masalah penundaannya adalah soal keterbatasan kapasitas fiskal. Strategi dari pasangan 02 nantinya untuk mengatasi berbagai persoalan keuangan anggaran dalam bidang pertahanan khususnya alutsista seperti apa Bang Daniel? Kalau sekarang kondisinya sudah kita berada dalam keterbatasan kapasitas fiskal. Pertama tadi saya ingin mulai dari menjaga keamanan dan pertahanan kawasan ASEAN tadi yang disampaikan oleh Pak Sukamta. Kalau itu baru jadi rencana dan retorika dari teman-teman di 01, Pak Prabowo sebenarnya sudah memulai dengan kepemimpinan di ASEAN, terutama terkait dengan pertahanan. Kita punya ADMM atau ASEAN Defense Minister meeting yang secara rutin melakukan update dan pembicaraan terhadap dinamika kawasan, dinamika regional, bagaimana ASEAN bisa bersama-sama untuk memastikan kawasan kita itu tidak diganggu dan tidak terganggu, dan ASEAN bisa kompak dan sebagainya. Dan di 2023 ini kita memimpin ADMM ini, dan secara
rutin setiap tahun Pak Prabowo menjadi salah satu tokoh kunci terkait dengan isu-isu pertahanan di kawasan. Bahkan Pak Prabowo menawarkan istilah dialog yang disebut dengan ASEAN Way, supaya kemudian negara-negara besar itu bisa menahan diri, kemudian bisa merancang dialog yang lebih baik dan sebagainya. Jadi terkait dengan dinamika kawasan dan sebagainya, Pak Prabowo muncul sebagai pemimpin baru dalam konteks itu dan banyak diapresiasi oleh negara-negara Asia, ASEAN, bahkan di tingkat global. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mbak Zilvi, ya yang jelas pesawat Mirage ini itu tentu bisa diakses ya semua pihak terkait dengan harganya dan sebagainya, dan kita terpaksa membeli ini untuk untuk mengisi kekosongan atau istilahnya ad interim. Nah, bagaimana solusinya? Maka karena ini sudah kita tunda dan nanti tentu akan dikaji lebih dalam terkait dengan ini, maka pesawat-pesawat kita yang masih ada dan sudah tua itu harus kita perbaiki segera dengan dengan biaya yang terjangkau, agar kemudian tidak ada kekosongan selama masa menunggu ini, karena tidak boleh satu detik pun wilayah pertahanan udara kita tidak dijaga. Itu adalah sikap terang terkait dengan pertahanan. Baik. Sekarang kita dengarkan dari Bang Ciko ya. Karena waktunya terbatas, Bang Daniel, saya harus bagi ini antara Bang Ciko dengan Pak Sukamta. Bang Ciko, Anda sepakat dengan strategi-strategi yang disebutkan oleh Bang Daniel tadi? Katanya kalau pasangan 01 masih berwacana, pasangan 02 sebetulnya dengan posisi Menhan itu sudah melaksanakan. Tapi dari pelaksanaan itu apakah masih ada yang kurang? Apakah nanti pasangan 03 akan menghadirkan sesuatu yang berbeda, tidak mengandalkan utang-utang lagi untuk belanja alutsista? Ini ya, tadi kan juga sudah diakui tadi kata kunci dari Dani kan itu bahwa harga Mirage 2000-5 itu juga bisa kita lihat. Artinya ada keterpaksaan untuk mengisi kekosongan itu dan membeli dengan harga yang cukup mahal walaupun itu bekas. Itu yang satu. Yang kedua, terkait ditundanya pembelian ini, nah ini juga menarik karena yang saya baca juga delivery-nya, kalaupun kita menjadi membeli Mirage 2000-5 dari agen Excalibur itu, bahwa delivery-nya itu waktunya 2 tahun. Sementara kita menunggu 5 tahun untuk pesawat Rafale itu datang. Jadi kalau ditunda lagi, intinya bisa kita beli, nanti tahu-tahu pesawat yang ditunggu-tunggu itu datang di waktu yang tidak terlalu lama. Dan itu menurut kami itu akhirnya menjadi pemborosan tentunya. Ini tadi mengenai retrofit itu tadi, dan ini kami lebih sepakat ke arah situ. Dan ini juga tapi juga harus diperhatikan bagaimana anggarannya. Nah, ke depan mungkin menghadapi debat ya, ini kan memang yang diunggulkan ini bisa dibilang Pak Prabowo lah diunggulkan karena pernah menjabat jadi Menhan. Tapi juga bisa menjadi bumerang. Kalau kemarin saya ketemu Daniel kan juga saya sampaikan, ini Prabowo banget atau bisa jadi Prabowo tuh nggak banget gitu di bidang ini. Karena dia juga sudah menjalankan tugasnya. Apakah tugasnya sudah cukup dijalankan dengan baik atau ada kesalahan-kesalahan di situ, ada kekurangan di situ, kan kita bisa uji nanti kan. Jadi menjadi kejutan aja lah nanti kalau kita bahas di sini terus jadi bocoran untuk Daniel. Yes. Baik kalau begitu. Pak Sukamta, nanti giliran Anda saya berikan di segmen berikutnya selepas azan maghrib, tapi tampaknya masih ada 1,5 menit, jadi Anda bisa menjawab sedikit. Kalau ini bisa jadi Prabowo banget atau bukan Prabowo banget, nanti Pak Anies bagaimana di debat ketiga nanti? Apakah akan berusaha untuk memainkan strategi lagi untuk menyerang supaya terlihat agenda pertahanan ini banyak sekali celah yang bisa dimainkan untuk menyerang Pak Prabowo? Iya, Zilvi, salah satu yang mungkin jadi kisi-kisi, seperti yang tadi sampaikan Bang Daniel, Pak Anies tidak wacana. Pak Anies melakukan itu sejak jadi Gubernur DKI itu sudah menjalin kemitraan internasional dan pengalaman bagus. Pengalaman Pak Prabowo katanya sudah menjadi the leader of ASEAN dalam konteks pertahanan, itu kan sebetulnya potensi yang sangat bagus, pengalaman yang sangat bagus. Terus apa urgensinya kita harus beli pesawat bekas? Kalau di ASEAN kita sudah tidak ada ancaman lagi. Kira-kira ancaman mana yang bisa diantisipasi dengan pesawat bekas gitu loh.
Amerika, Cina, Australia, atau mana yang diperlukan pesawat bekas untuk mengantisipasinya itu. Saya kira itu mungkin akan jadi kisi-kisi di dalam debat nanti. Apakah Pak Anies akan mengungkap atau tidak, ya saya kira itu juga PR bagi Pak Prabowo untuk menjawab pertanggungjawaban sebagai Menhan hari ini, the current Menhan terhadap rakyat Indonesia. Oke, baik kalau begitu. Tampaknya sudah cukup ya, semuanya sudah mendapatkan giliran yang sama. Kalau begitu kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Daniel, Bang Ciko, dan juga Pak Sukamta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.